Ya, pemirsa masih bersama kami dalam program Jelang Pilkada Visi Membangun Pemerintahan yang Bersih. Kalau tadi di segmen sebelumnya kita sempat membahas terkait ada hobi dan juga olahraga begitu dari para calon wakil gubernur ini. Bakal calon wakil gubernur ini, kalau Pak si hari ini suka sepak bola, Pak Ahmad suka bulu tangkis, dan juga Pak U suka pingpong begitu ya Pak ya. Ini mungkin ada nggak sih nanti ke depannya untuk memajukan begitu dari olahraga yang sama-sama yang tadi sebut? Sepak bola. Ada dua alasan. Pertama, bayangkan ya kalau kita main bola tanpa gawang. Jadi 22 laki-laki atau perempuan kejar-kejaran bola tanpa gawang. Baik. Nah ini sangat gawat gitu. Oleh karena itu perlu dipasang bagaimana menggolkan tujuan kita. Dalam hal ini menggolkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara. Nah, kedua, Sumatera Utara itu kan fanatik dengan sepak bola sebenarnya. Yeah. Cuma sayang fasilitasnya agak kurang terawat. Jadi mungkin kita akan membangun suatu stadion baru, kompleks olahraga yang baru, di samping merenovasi Stadion Teladan yang ada sekarang ini. Jadi kita akan punya dua program, merenovasi Stadion Teladan, dan kemudian kita membangun satu kompleks olahraga yang berskala internasional, sehingga Sumatera Utara bisa muncul di peta olahraga internasional. Itu program yang akan kami jalankan. Cukup serius begitu ya Pak ya, dengan sepak bola di Sumatera Utara. Kalau Pak Ahmad sendiri dengan bulu tangkis mungkin? Saya juga hobi untuk goes ya, dan luar biasa kita dengan bulu tangkis, goes itu kita bisa melepas apa namanya kepenatan-kepenatan dalam kerja fresh dan kembali kerja semangat gitu. Nah begitu juga dengan goes, ternyata banyak komunitas-komunitas, nah, banyak hal yang kita dapatkan di samping tubuh komunitas. Dan yang lebih menarik lagi adalah bisa menikmati keindahan Jawa Barat. Insya Allah kita bulan April yang akan datang akan mengadakan goes di Cina ya, tempat yang indah yang diakui oleh UNESCO. Jadi itu yang mungkin kita ingin lakukan. Nah, saya ini terkait dengan kepemuda, ini kita justru ini perlu penyaluran. Nah, penyaluran itulah sarana-sarana olahraga. Di Bekasi kita buat sarana stadion yang dan ya skalanya internasional lah. Kita belajar dari bagaimana membuat stadion San Siro ya. Dan itu ternyata sekarang banyak dipakai untuk aktivitas. Setiap kecamatan kita buat yang namanya stadion mini. Nah, sehingga anak-anak muda juga bisa berekspresi di setiap kecamatan itu. Nah, jadi disinilah pentingnya ketika mereka anak-anak muda itu tersalurkan tenaganya, potensinya pada hal-hal yang positif dan berprestasi, pada saat yang sama insya Allah mereka tidak akan lagi sempat berpikir untuk menikmati narkoba pun insya Allah enggak. Baik. Apalagi menikmatinya gitu ya. Baik. Pak U, untuk dari sektor olahraga sendiri, apakah nanti ke depannya seperti apa? Olahraga penting. Penting. Karena al-aqlus salim bijismis salim. Akal yang sehat terletak pada badan yang sehat juga. Badan sehat di samping makanan harus halalan thayyiban, juga harus olahraga. Oleh karena itu program kami tidak lepas dari itu, supaya pembangunan di Jawa Barat maju dan hebat. Kalau saya senang pingpong ataupun naik ontel, itu merupakan salah satu yang biasa kita lakukan. Tapi intinya adalah olahraga dan mencari kebahagiaan. Termasuk juga saya senang otomotif, kayak mobil-mobil Jeep, off-road juga kan saya senang. Ataupun mobil-mobil tua masuk kepada organisasi-organisasi. Itu pun salah satu bagaimana caranya supaya badan kita sehat. Karena kalau olahraga terus, tidak ada kesenangan, tidak ada bahagia, juga orang hebat. Jadi di samping olahraga juga ada kegiatan-kegiatan yang menjadi masyarakat itu bahagia. Makanya saya dengan Kang Emil akan membuat sebuah tempat fasilitas umum di mana-mana, supaya masyarakat itu ada tempat
untuk bercengkraman dengan keluarga, berjanji dengan teman dan yang lainnya. Karena kan di daerah-daerah sekarang sudah sulit, nggak kayak dulu. Kalau dulu kan banyak tempat lapangan-lapangan untuk apa, untuk kumpul orang. Kalau sekarang kan pasum-pasum itu sudah sulit. Maka kami dengan Kang Emil akan memberikan perhatian hal itu untuk membuat masyarakat generasi muda dan yang lainnya berbahagia supaya akalnya juga sehat, pembangunan juga hebat. Baik, kalau berbicara tentang setelah sehat, setelah bahagia, terkait tentang komitmen nih Pak, komitmennya nantinya akan menjalankan atau mengikuti pilkada yang bersih begitu kan, tidak ada embel-embel hoax, sara dan sebagainya. Ini seperti apa Pak Sihar mungkin? Ya, dalam kontestasi Pilgub Sumatera Utara ini, ketiga paslon ini kawan. Jadi kami tetap mengatakan kepada pendukung kami, relawan kami, kader partai, sebagai partai pengusung maupun pendukung, bahwa mari kita jalankan Pilkubsu ini dengan gembira, karena ini harus dilakukan dengan gembira, karena dengan demikian kita fokus kepada permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari dan kita tidak perlu memikirkan hoax, karena hoax itu udah ada aturannya. Jadi kita fokus kepada bagaimana mencari solusi, memberikan solusi terbaik kepada masyarakat. Dan hal-hal yang lainnya seperti negative campaigning atau black campaigning, itu juga counterproductive gitu. Kita habiskan energi untuk sesuatu yang tidak perlu. Jadi kami, pasangan Jos Jarod Sihar, lebih fokus kepada mendengar, merangkul, dan menyelami apa yang menjadi kerinduan hati daripada masyarakat Sumatera Utara. Baik, Pak Ahmad sendiri ini bagaimana berkomitmen tentang pilkada yang bersih tanpa sara, tanpa hoax, dan tanpa kampanye hitam begitu? Ya, itulah yang tadi saya ungkapkan bahwa kampanye pilkada ini harus dibuat asyik. Asyik begitu. Jadi persahabatan justru harus dibangun. Nah, oleh karena itu hal-hal yang justru negatif yang akan mencederai pilkada itu harus diminimalisir, bahkan harus dihilangkan. Inilah disinilah seharusnya penyelenggara pilkada ya maupun Bawaslu ya ini perlu secara selektif dan ketat, di samping pertama memberikan edukasi terhadap masyarakat, juga yang kedua yang penting adalah masalah keterkaitan dengan pengawasan terhadap proses apa yang terjadi di dalam proses pilkada. Kemudian ada law enforcement terhadap para pelanggar. Sehingga saya yakin kalau ini kemudian dilakukan oleh para penyelenggara pemilu ya insya Allah proses pilkada ini akan bisa berjalan secara elegan, dan itu akan sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat, sehingga kalaupun nanti hasilnya ada pilkada ini akan bisa diterima dengan legowo oleh seluruh kandidat dan juga oleh seluruh masyarakat di daerah, termasuk di Jawa Barat. Baik, kalau Pak Uu sendiri seperti apa nih? Saya sudah komitmen dengan Kang Emil, dan Kang Emil sudah menyampaikan kepada tim relawan dan juga kepada partai pengusung P3, PKB, Hanura, dan Nasdem bahwa kampanye kita adalah kampanye santun, tidak menggunakan isu sara, dan juga tidak menggunakan isu-isu yang akan menimbulkan perpecahan. Dan kami yakin di Jawa Barat pilkada itu aman, karena lihat calonnya, semuanya orang-orang hebat, semuanya yang pernah memimpin, semuanya orang-orang terpilih. Kalau sekarang pilkada ada hal yang tidak diinginkan, saya kasihan kepada Kang Aher ya. Karena Kang Aher kan gubernur, di mana gubernur adalah sebagai pembina politik di daerahnya. Kalau pilkada ini nggak aman, berarti Kang Aher gagal dalam kepemimpinannya. Oleh karena itu, saya akan menjaga tim kami dengan Kang Emil supaya di Kabupaten Tasik, di Provinsi Jawa Barat ini pilkadanya aman, sebagai bukti komitmen kami kepada pimpinan kami yang hari ini pimpinan kami adalah Kang Aher. Kemudian juga perlu disampaikan bahwa kami dan Kang Emil sudah membuat rambu-rambu kepada mereka tim yang menggunakan isu-isu yang sara pipaseaeun itu akan ditindak dan tidak tertutup kemungkinan dikeluarkan dari relawan
Kalau kader partai akan disampaikan kepada pimpinannya supaya itu ditindak oleh partainya sendiri. Baik, begitu juga dengan Pak Ahmad gitu, dengan kalau jika ada nantinya begitu di pilkada ada dari relawannya akan ada tindak sanksi tegas begitu. Karena kita sudah berkomitmen bahwasanya pilkada ini adalah ingin mewujudkan pilkada yang elegan. Syukur-syukur bisa memberikan contoh keteladanan bagi daerah-daerah yang lain ya. Sehingga kita berharap bahwasanya hal-hal yang merusak dan mencederai proses-proses pilkada ini tentu harus diminimalisir dan dihilangkan. Gitu. Kalau dari Sumatera Utara sudah ada sanksi nantinya yang akan dijatuhkan jika ada dari relawan mungkin untuk pilkada kampanye gelap dan sebagainya begitu Pak. Kami yakin relawan kami ini mengetahui bahwa fungsi utama daripada pasangan Jos Jarod Sihar ini bersama-sama relawan adalah untuk mengetuk dan memenangkan hati daripada masyarakat Sumatera Utara. Jadi itu mereka dan sudah dewasa, sudah bisa berpikir mana yang baik, mana yang tidak baik, dan kami tetap mengkampanyekan, mensosialisasikan, menghimbau pada mereka bahwa kita melakukan kampanye ini dengan sopan, santun, tanpa isu sara dan hal-hal yang kontraproduktif untuk kemajuan daripada Sumatera Utara sendiri. Jadi kami percaya kepada kebebasan mereka dalam berpikir dan sekaligus rasa tanggung jawab mereka. Baik, ini tampaknya ketiganya sudah cukup matang begitu ya dengan semua terkait kampanye sendiri nih Pak. Kampanyenya sendiri nanti sudah seperti apa persiapan dari dana atau mungkin relawan, terus ada beberapa unggulan-unggulan, terobosan-terobosan ide apa mungkin yang akan ditawarkan kepada masyarakat begitu Pak? Pak Kalau saya idenya adalah dalam kesejahteraan ya, kesejahteraan masyarakat, lapangan kerja, karena tugas pemimpin di Indonesia ini di saat dilantik pasti ada kata-kata bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Di samping mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar dan yang pasti ada kesejahteraan. Oleh karena itu kesejahteraan menjadi pemikiran kami dengan Kang Emil. Dengan cara apa? Saya akan membawa program di Kabupaten Tasikmalaya dengan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, satu-satunya di Jawa Barat mungkin yang sudah memiliki BUMDes keseluruhan di Kabupaten Tasikmalaya, sehingga dengan BUMDes tersebut masyarakat khususnya di desa terangkat perekonomiannya dengan adanya bergulirnya uang, beredarnya uang di desa tersebut dengan adanya BUMDes. Dan satu desa satu produk. Satu kecamatan satu produk. Apalagi Kabupaten Tasikmalaya memiliki beberapa produk unggulan, dan ini yakin di Jawa Barat pun saya sudah berkeliling kayak di Indramayu, di Cirebon, di Cianjur, di mana itu ada potensi-potensi ekonomi kreatif yang plus sentuhan-sentuhan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi. Makanya kami akan memperjuangkan, tapi bukan janji, memberikan bantuan kepada kepala daerah di 27 kota kabupaten ini minimal 200 miliar per tahun. Dengan unsur pemerataan pembangunan. Tapi bukan berjanji, ingin memperjuangkan hal itu karena kami di Kabupaten Tasikmalaya dengan gerbang desa memberikan bantuan kepada para kepala desa 500 juta sampai hari ini per tahun, itu peningkatan ekonominya luar biasa. Untuk ongkos politiknya sendiri Pak? Untuk sampai kampanye hari ini? Untuk ongkos politik, saya tidak menargetkan habis berapa dan harus punya uang berapa, karena uang yang kami dapat itu sesuai dengan kebutuhan. Ada butuh, kadang-kadang suka ada gitu. Jadi tidak ditargetkan harus sekian miliar, harus sekian ratus miliar, sekian juta. Saya tidak. Yang saya rasakan, kita menggelinding aja bagaikan air mengalir di setiap kegiatan. Mudah-mudahan setiap kegiatan kami tidak kekurangan dana. Baik, kalau Pak Ahmad sendiri seperti apa? Ya, jadi yang pertama saya mungkin ya banyak belajar dari pengalaman yang saya kelola hari ini. Hari ini saya mengelola Kota Bekasi. Saya mendampingi Pak Wali sebagai wakil wali kota. Dan ini juga akan sejalan dengan visi yang kita ingin wujudkan. Jadi visi Pak Sudrajat dan saya adalah visi mewujudkan Jabar termaju, ya, bertakwa, aman dan sejahtera. Dalam visi kesejahteraan misalnya, ya tentu kita perlu upaya-upaya keras ya. Kenapa? Karena ini perlu sumber daya yang besar. Yang kedua ada perlu keterlibatan seluruh stakeholder yang ada. Nah ini pengalaman saya di Bekasi. Alhamdulillah dengan kebersamaan
antara elit politik juga terus dalam suasana yang kondusif, ya itu bisa 5 tahun membangun dengan target yang bisa dilampaui. Kemudian upaya-upaya tadi kebersamaan dengan elemen-elemen masyarakat ini juga bisa terbentuk sehingga masyarakat juga bisa memberikan kontribusi yang besar. Nah, disitulah juga pemerintah perlu memikirkan bagaimana mereka yang sudah memberikan kontribusi yang besar seperti itu tentu juga perlu disupport dengan ya dana insentif lah paling enggak untuk mereka beli bensin apa. Makanya ketua RT, ketua RW kita berikan juga insentif ya. RT 1,5 juta, RW 2 juta dalam rangka memberikan mobilitas mereka dalam kerja-kerja membantu pemerintah kota itu bisa optimal. Begitu juga mereka yang misalnya membantu di dalam posyandu ya. Posyandu kita berikan kader-kadernya itu 400.000 per bulan. Alhamdulillah. Jadi dengan berbagai elemen-elemen ini sejahtera dan mereka bisa berkiprah, akhirnya kontribusi mereka dalam proses pembangunan besar. Sehingga sekarang kita menyaksikan dulu awal-awal saya memimpin Bekasi dibully habis. Lokasi macet apa segala macam. Tapi sekarang kita bisa menyaksikan proses pembangunan 5 tahun berjalan. Alhamdulillah Bekasi hari ini membanggakan. Kira-kira begitulah yang mungkin pengalaman ini akan saya bawa ke Jawa Barat. Kita ingin bangun Jawa Barat ke depan lebih baik dan sejahtera. Kalau Pak Sihar seperti apa nih terkait tentang ongkos politiknya sendiri begitu Pak? Ya, jadi kalau di Sumatera Utara saat ini yang terjadi adalah adanya krisis kepercayaan. Ini terlihat dari tingginya tingkat golput. Nah, jadi kami sekarang ini fokus bagaimana memperlihatkan bahwa kami ini layak dipercaya. Nah, ketika kami ini layak dipercaya, meskipun tidak ada hubungan saraf antara otak dengan dompet, ketika ada unsur kepercayaan ini, maka dukungan itu akan mengalir. Ya, dan kami telah membuka rekening bersama sehingga individu perorangan dapat memberikan sumbangannya dan demikian juga PT. Kita sama-sama ketahui bahwa sumbangan pribadi itu maksimum 75 juta, PT maksimum 750 juta. Jadi kepada seluruh elemen masyarakat Sumatera Utara, tunggu rekening bersama yang kami buka, kami publikasikan dan silahkan berikan sumbangan sebesar-besarnya bagi pasangan Jos Jarod Sihar. Baik, kami harus jeda sejenak pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di JAK TV.